Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi sejarah dengan judul Indonesia di bawah tirani Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Materi ini membahas kondisi bangsa Indonesia selama masa pendudukan Jepang yang penuh penindasan serta pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan. Penduduk Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Walaupun waktunya singkat, masa ini membawa penderitaan besar bagi rakyat. Jepang menjalankan pemerintahan yang keras dan otoriter, sehingga kehidupan masyarakat sangat tertekan. Kedatangan Jepang ke Indonesia tidak terlepas dari Perang Dunia II. Jepang membutuhkan sumber daya alam untuk mendukung perangnya. Setelah mengalahkan Belanda, Jepang mengambil alih Indonesia karena kekayaan alamnya yang melimpah. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai pembebas dari Belanda. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan. Namun, janji tersebut hanyalah propaganda untuk menarik simpati rakyat. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang sangat ketat. Semua kekuasaan berada di tangan tentara Jepang. Rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara dan setiap pelanggaran akan mendapat hukuman yang berat. Untuk menguasai rakyat, Jepang membentuk berbagai organisasi propaganda seperti Gerakan 3A, Putera, dan Jawa Hokokan. Organisasi ini bertujuan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran rakyat demi kepentingan perang Jepang. Dalam bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi rakyat secara besar-besaran. Hasil pertanian disita dan rakyat diwajibkan menyerahkan padi. Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan makanan dan kemiskinan semakin meluas. Romusa adalah kerja paksa yang dilakukan rakyat Indonesia tanpa upah. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak Romusa yang meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Penduduk Jepang menimbulkan dampak sosial yang berat. Banyak keluarga terpisah, pendidikan terbengkalai, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat semakin menderita. Kebijakan Jepang tidak hanya berdampak pada fisik dan ekonomi, tetapi juga budaya dan psikologis masyarakat. Jepang melarang budaya barat dan mendorong penggunaan bahasa Jepang. Namun hal ini justru membuat bahasa Indonesia semakin berkembang sebagai bahasa persatuan. Selain itu, budaya militerisme mulai tertanam. Rakyat dibiasakan hidup disiplin dan takut pada kekuasaan. Tekanan mental akibat kekerasan, kerja paksa, dan ancaman hukuman menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA, Heiho, dan Shimendan. Meskipun bertujuan membantu Jepang, organisasi ini memberi pengalaman militer bagi rakyat Indonesia yang kelak berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun berada di bawah tekanan, rakyat Indonesia tetap melakukan perlawanan. Salah satunya adalah pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat menolak penjajahan Jepang. Tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dimanfaatkan Jepang. Namun, mereka justru memanfaatkan situasi tersebut untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun penuh penderitaan, penduduk Jepang juga membawa dampak positif secara tidak langsung. Nasionalisme rakyat meningkat, bahasa Indonesia semakin berkembang, dan rakyat memperoleh pengalaman berorganisasi secara militer. Pendudukan Jepang berakhir setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, sehingga kekuasaannya di Indonesia berakhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Indonesia di bawah tirani Jepang. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang membawa penderitaan besar bagi rakyat, namun juga menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme yang kuat menuju kemerdekaan Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.